Dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2025-2029, terdapat dua agenda utama, yaitu pembangunan SDM unggul dan reformasi birokrasi. Aksi perubahan kinerja organisasi yang mengusung tema peningkatan tata kelola SDM PBJ melalui sertifikasi digital dan penguatan SOP hadir sebagai jawaban atas berbagai persoalan di UK PBJ Kementerian Perhubungan. Mulai dari keterbatasan SDM yang kompeten, standar kerja yang belum seragam, hingga belum tersedianya alat pengawasan yang benar-benar terintegrasi secara digital. Dari sinilah langkah perubahan dimulai. Perubahan pertama dimulai dari hal yang mendasar, ketertiban tata kelola. Dengan lahirnya SOP Tata Cara Pelaksanaan Tugas yang dilegalisasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2025, UKPBJ kini memiliki pedoman kerja yang bukan hanya formalitas, tetapi menjadi alat pengawasan dan pengendalian yang jelas arahnya. SOP ini menjadi pegangan bersama, semacam kompas yang memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan standar dan setiap keputusan memiliki dasar yang kuat. Namun tata kelola yang baik tidak akan berarti tanpa sumber daya manusia yang siap menjalankannya. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi langkah berikutnya. Melalui kegiatan capacity building, SDM PBJ diajak untuk melihat lebih jauh bahwa profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi bukan hanya sekedar tuntutan pekerjaan, tetapi fondasi kepercayaan publik. Kegiatan ini bukan hanya soal menambah pengetahuan saja, tetapi membuka cara pandang baru, membangun sikap kerja, dan memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pengadaan yang lebih baik. Di era penuh percepatan ini, perubahan tidak cukup jika hanya berhenti pada regulasi dan kapasitas sumber daya manusia. Digitalisasi menjadi bagian penting dari transformasi. Dashboard ini kelak menjadi jendela monitoring dan evaluasi yang lebih transparan untuk memudahkan pemantauan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan setiap proses tercatat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan barang dan jasa adalah elemen strategis dalam mendukung pembangunan negeri, terutama pada sektor transportasi. Pejabat pembuat komitmen memegang peran sentral dalam memastikan anggaran yang dikeluarkan dapat memberi manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Marilah kita membangun kapasitas, memperkuat integritas, dan menegakkan profesionalitas agar setiap tantangan di lapangan dapat dihadapi dengan keyakinan dan tanggung jawab. Saya Jarod Triwadano selaku Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan memberikan apresiasi atas kerjasama antara Biro LPP BUMN dan BPSDMP dalam meningkatkan kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan. Melalui pelaksanaan Diklat PPK Tipe C, Diklat Penjenjangan Japfung PPBPJ, serta Diklat PPBJ tingkat dasar, saya melihat adanya komitmen nyata dalam penguatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pengadaan yang akuntabel dan berintegritas. Saya yakin bahwa kolaborasi ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan pengadaan di lingkungan Kementerian Perhubungan sekaligus mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. BPSDMP siap mendukung Bu Intan dan Biro LPP BUMN dalam pengembangan kompetensi SDM PBJ. Selamat dan sukses selalu, dan salam berprestasi. Selamat siang, perkenalkan saya Uluan, Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kantor Pusat Sekretariat Jenderal. Bersama ini kami berterima kasih sekali atas terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2025 mengenai pendelegasian pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran, yang di dalamnya mengatur dengan sangat terstruktur terkait dengan standar operasional prosedur dan guidance dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. KM ini juga mempercepat birokrasi kita karena adanya pendelegasian dari pengguna anggaran kepada KPA, namun tetap dengan batasan-batasan yang terukur. Dan kami juga mendukung penuh terhadap peningkatan capacity building SDM
di bidang pengelolaan anggaran maupun di dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sukses terus untuk Mbak Intan. Terima kasih. Selamat siang, saya Dedi Mirsad Adlan, selaku kuasa pengguna anggaran Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya, menyampaikan apresiasi atas program peningkatan kompetensi yang telah difasilitasi dengan capacity building serta terbitnya Keputusan Menteri Nomor 57 Tahun 2025. Program ini memberikan pemahaman yang lebih kuat bagi kami dalam menjalankan tugas pengadaan sekaligus mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan satuan kerja kami. Dengan tersedianya SOP yang lengkap dan mudah dipahami, kami kini memiliki pedoman yang jelas untuk memastikan pengadaan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas SDM pengadaan, tetapi juga mendorong pelayanan publik yang semakin baik dan tepat waktu. Terima kasih untuk Biro LPP BMN dan sukses terus untuk Ibu Intan. Saya, Ninggar Lailatus Saadah Inhardi, selaku Ketua Tim Kelembagaan UKPBJ dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, mengucapkan selamat atas capaian UKPBJ Kementerian Perhubungan di level 3 proaktif. Hal ini tentu dapat dicapai atas dasar koordinasi yang dilakukan LPP BMN, Kemenhub dengan LKPP terhadap pemenuhan bukti dukung kematangan UKPBJ. Selanjutnya, dari koordinasi ini juga kami mendorong UKPBJ Kementerian Perhubungan untuk mencapai level pusat keunggulan pengadaan barang jasa proaktif. Kami juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ibu Intan selaku Kepala Bagian Strategis Pengadaan dan Tata Kelola LPP BMN Kementerian Perhubungan. Selamat dan sukses selalu untuk Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Tantio, Kepala Bagian Karir Sumber Daya Manusia, Biro SDM dan Organisasi, memberikan dukungan penuh atas kerjasama strategis dengan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan berbagai kegiatan serta pengembangan SDM. Sinergi kedua biro ini merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kompetensi, dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel. Kami siap berkolaborasi, berkomitmen, mendukung, dan terus memperkuat kerjasama demi kemajuan organisasi. Sukses terus untuk Bu Intan. Semoga program aktualisasi PKA ini membawa manfaat berkelanjutan bagi organisasi UKPBJ Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.